Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah. Kalau kita perhatikan ya, bahwasannya ketika satu keluarga ada ayah, ada ibu, ada anak. Ketika anak kita memiliki karakter dan tipe sikap kepribadian yang tidak sama dan berbeda, maka orang tua pasti punya satu regulasi keluarga, aturan bahwasannya harapan orang tua adalah anak tersebut menjadi anak yang soleh, solihah, birrul walidain. Kemudian anak tersebut dididik dan akhirnya ketika pendidikan orang tua kepada putra-putrinya tersebut di rumah sudah dibiasakan dengan kepribadian akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, tetapi ketika sudah keluar rumah, lingkunganlah yang mewarnainya dan sekolah juga membantu membentuk kepribadiannya. Di sekolah pun juga sama, ada aturan dan ada profil alumni sekolah, ada profil kelulusan sekolah. Ketika dia input masuk daftar sekolah, kompetensinya terukur. Ketika proses dan output, maka orang tua ternyata ada yang lulus sesuai harapan, ada yang tidak sesuai harapan. Ketika tidak sesuai harapan inilah maka yang terjadi namanya anak sekolah tidak mengikuti aturan sekolah, otomatis karena tidak memenuhi persyaratan kelulusan nggak lulus. Yang terjadilah timbul penyesalan, kekecewaan, baik kekecewaan pada diri anak tersebut dan kekecewaan terhadap kedua orang tuanya. Itu satu lingkungan yang sederhana yang kita pahami. Tetapi ketika sudah masuk dalam lingkungan kehidupan, Allah sudah gariskan di dalam salah satu firman-Nya surat Al-Insan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna, kami telah, sungguhnya kami telah, hadaina, menunjukkan, sabila, as-sabila, jalan, satu jalan, syakira, jalannya orang-orang yang bersyukur, wa imma kafura, yaitu jalan dan juga atau jalannya orang-orang yang kufur. Jadi di dunia ini ada dua itu. Jadi masuk proses menjadi hamba Allah yang bersyukur atau menjadi hamba Allah yang kufur. Kalau jadi hamba Allah yang bersyukur, banyak hal yang Allah janjikan. Di antaranya janji Allah di surat Ibrahim ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yutsabbitullahu alladziina aamanu biqauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah memantapkan satu ucapan yang mantap bagi hambanya yang beriman di dunia dan di akhirat. Janjinya apa? Yutsabitu, disabatkan ucapan yang mantap fit dunya, qala Ibnu Katsir ai bi amalus salih. Menurut Ibnu Katsir, dia istiqomah, diteguhkan dengan ucapan yang mantap itu di dunia itu dia senantiasa beramal soleh. Wa fil akhirah ay su'alu malakain. Adapun di akhirat dia dimudahkan menjawab pertanyaan dua orang malaikat. Tetapi ketika seorang hamba tadi salah jalan dalam hidupnya,
memilih satu jalan kafuro, jalannya orang-orang yang kufur, sampai digambarkan karena salah jalan tersebut. Mestinya kan kita tahu jalan, ada Google Map jalannya ke sini, tetapi dia tersesat. Ketika dia tersesat, itulah tidak sesuai dengan prosedur kehidupan. Allah sudah gariskan kalau mau selamat dunia akhirat ya innad dina indallahil Islam. Agama yang Allah ridha itu di sisinya hanya Islam, ikuti Islam. Tetapi dia memilih wa may yabtaghi ghairal islam madinan falyuqbala minhu. Tetapi dia memilih barang siapa yang mencari agama selain Islam falyuqbala minhu, tidak akan diterima baginya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia akan jadi orang yang merugi. Nah, kerugian ini penyesalannya bertubi-tubi, dia bukan penyesalan seperti anak nggak lulus sekolah, itu penyesalan kecil, nyesalnya kecewa begitu saja. Tetapi ketika penyesalannya itu bertubi-tubi, Allah gambarkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Hatta hingga idza jaa apabila telah datang ahadahumul maut, salah seorang di antara kematian menghampirinya, dia berkata apa? Qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu sholihan, biar aku bisa beramal soleh, fima taraktu, yang pernah aku tinggalkan sewaktu hidup. Tetapi Allah menepis ucapan dia. Kala sekali-kali tidak. Innaha kalimatun, sesungguhnya itu hanya satu kalimat. Huwa qailuha, seperti yang dia katakan itu. Maksudnya apa? Kalau dia dikembalikan lagi ke dunia, penyesalannya itu ketika sakarat, sudah lagi sakarat, orang kafir, orang fajir, orang banyak dosanya, orang fasik, ketika dihampiri sakaratul maut, dia doanya apa? Harapannya ke Allah, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah aku di dunia. La'ali, biar aku a'malu sholihan, untuk bisa beramal soleh, fima taraktu, yang pernah aku tinggalkan. Sebagaimana aku pernah lihat orang teman-teman yang dulu beramal soleh, nyesel di sakaratul maut. Apakah ada kesempatan? Sungguh tobat sudah ditutup ketika seorang hamba sudah nafas di gorgoroh, tenggorokan, dan juga ketika matahari terbit dari arah barat. Sudah mau kiamat, baru tobat, baru nyesel, sudah tertutup baginya. Wa min waraihim barzakhun, di belakangnya dia barzakhun, ada satu dinding. Imam Al-Qurtubi menyebutkan barzakhun itu alam barzah, alam kubur. Alam barzah itu disebutkan oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar di dalam Al-Qiyamatus Sughra bab Adzabul Qabri wa Naimihi. Barzakhun itu adalah alam pembatas alam dunia dengan alam akhirat. Jadi orang kafir itu, orang fasik, orang mujrim, orang yang berbuat maksiat itu penyesalannya sampai ketika sakaratul maut, kemudian dikuburnya di alam barzah. Bagaimana? Alam barzah itu sebutan sama dengan nama alam kubur. Bagaimana kalau dia nggak dikubur? Jasadnya ketika naik pesawat meledak, jasadnya hancur, terburai berantakan. Bagaimana ketika jasadnya terbakar, terpanggang menjadi abu berterbaran di udara? Bagaimana dia jasadnya habis dimakan, dicabik-cabik oleh binatang buas? Bagaimana jasadnya dia tenggelam di lautan atau di sebuah
air yang sangat dalam, atau jasadnya hancur ablak, hancur terburai seperti pasir, tetap dia masuk ke alam barzah walaupun dia jasadnya nggak dikubur. Kenapa? Dia otomatis masuk di alam barzah itu. Apakah dia mendapat nikmat kubur atau siksa kubur? Yang merasakan nikmat kubur dan siksa kubur alam barzah itu adalah ruhuhu wa badanuhu, roh dan badannya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Al-Bara' bin Azib tentang adabul qabri wa naimihi, bahwasanya orang disiksa itu ya roh dan badannya. Jadi ini sekalipun bantahan bahwasanya ada roh, kalau Ramadan pulang gentayangan, enggak, bantahan. Orang rohnya dan jasadnya kalau dia mendapat nikmat kubur ya di alam kubur, nggak keluyuran. Arwah penasaran, arwah gentayangan. Misalkan dibunuh, buang ke jembatan misalkan. Itu kemudian jasadnya dikubur, rohnya penasaran nyari yang sang pembunuh. Itu adalah batil. Kenapa? Kalau dia mendapat siksa kubur ya siksa kubur, ya rohnya ya badannya. Jadi orang kafir itu menyesal, orang maksiat itu menyesal ketika wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yaitu penyesalannya, satu ketika sakaratul maut, yang kedua ketika di alam barzah, sampai ila yaumi yub'atsun, sampai hari pembalasan, hari dibangkitkan. Ketika di padang mahsyar, apa penyesalannya? Di surat Al-Fajr ayat 24, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Aduh, alangkah meruginya aku dulu sewaktu hidup tidak berbuat baik, nggak beramal soleh, nyesel. Jadi dia ketika di padang mahsyar, ketika semuanya berkumpul di padang mahsyar, maka dia menyesal. Penyesalannya lagi kapan? Ketika hari pengadilan hisab, disebutkan di dalam kitab Al-Jannatu wan Nar Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar, bahwasanya ketika binatang yang bertanduk dulu di dunia mendolimi binatang yang nggak punya tanduk, harimau nerkam rusak, itu nanti tetap diadili, dihisab. Binatang buas nerkam binatang-binatang yang jadi ya makanannya, rizkinya dia, tapi itu tetap dihisab. Ketika dihisab, dia sudah diadili oleh Allah, maka dia dijadikan tanah. Orang kafir melihat kejadian di pandangan matanya, dia menyesal. Penyesalannya apa? Ya laitani kuntu turaba, alangkah celakanya lah aku, sebaiknya aku menjadi tanah seperti binatang yang diadili itu. Jadi penyesalannya bertubi-tubi, sampai masuk neraka juga masih nyesalnya nggak selesai-selesai. Penyesalannya pertama nyalahkan setan, penyesalannya nyalahkan pemimpin, penyesalannya menyalahkan, dia menyesal, alangkah aku dulu tidak berteman dengan temanku dulu yang soleh. Itu penyesalan dan penyesalan. Maka dari itu di sini itu penyesalan seseorang, kecewa itu kalau ditinjau dari sisi medis, orang yang kecewa itu begini. Jadi tidak sesuai apa yang tidak diharapkan, entah siapapun. Itu kalau tinjauan dari sisi medis, kesehatan, satu, sifat kecewa itu menurunkan energi yang ada di jantung.
itu kecewa. Di hati, di liver, di limpa, kemudian limpa lambung. Kalau sudah kecewa begitu, maka turunlah selera, nggak nafsu makan, jadinya mager. Apa mager, Pak? Males gerak, bawaannya pengennya tidur terus, ngapa-ngapain males. Itu karena kecewa. Nah, itu jadi muncul pesimis. Sedangkan Islam, Rasulullah SAW mengajarkan optimis. La tahzan, jangan sedih gitu. Kalau dalam Islam jangan sedih, la tahzan. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Kebanyakan orang yang sakit rata-rata dia bermasalah dalam rukun iman yang ke-6. Yang saya tanganin itu kebanyakan dia bermasalah di rukun iman yang ke-6. Misalkan ketika biasa aktivitas kerja, tibanya saat di pensiun, waktunya tiba, nggak siap, nggak, mentalnya tidak siap. Dia menganggap rezeki itu sudah selesai ketika dia pensiun juga rezekinya. Itu mindsetnya. Padahal selama kita roh di badan itu, rezeki akan tetap masuk ke mulut kita. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan nafsi nafsi hurrin, jiwaku jiwa merdeka, himmatul muluk, cita-citaku cita-cita para raja. Kalau aku hidup pasti akan ada makanan minuman yang masuk ke mulutku. Kalau aku sudah mati, wafat, akan ada tanah yang menguburku. Jadi jangan khawatir. Rata-rata sakit stroke, sakit gula, sakit penyakit-penyakit yang rata-rata kena di usia senja, pensiun, itu rata-rata masalah tidak yakin bahwasanya Allah. Innallaha, kalau di surat Ad-Dariyat ayat 58, innallaha, sesungguhnya Allah huwar razzaq, dialah Allah sang maha pemberi rizki. Kenapa di situ enggak rozik tapi rozak? Rozik itu, kalau rozak itu artinya rizki Allah itu melimpah. Dzul quwwatil matin, lagi maha kuat. Jadi jangan khawatir. Jadi makanya kita itu kalau bersandar harus ke Al-Khaliq, sang maha pencipta, ke Allah saja. Karena kalau selain Allah itu lemah. Selain Allah itu makhluk. Makhluk itu kalau dimintain bikin kesel. Kalau ngeluh sesama makhluk, yaitu tadi yang timbul masalah penyakit hati. Penyakit hati kalau nggak diobati jadi penyakit jasmani. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan pada umatnya, fa'innal jasadi mudghah, sesungguhnya setiap badan jasad itu ada segumpal darah, daging. Idza saluhat saluhal jasadi kulluhu, apabila itu baik, baik semua anggota badan. Wa idza fasadat fasadat jasadu kulluhu, apabila rusak, rusak semua anggota badan. Ala fayya qalbun, ketahuilah itulah hati, sanubari, itulah kalau medis nyebutnya itulah jantung. Qalbun itu jantung, makanya jantung itu disebut qalbun karena apa? Nggak bisa berhenti, dia terus mompa terus, bolak-balik, bergejolak terus. Makanya Rasulullah ngasih resep, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala taatik. Hati yang sehat dunia akhirat itu hati yang senantiasa taat kepada Allah dan senantiasa mengikuti perintah agama. Itulah, maka dari itu taat kepada Allah itu menyehatkan, bertakwa kepada Allah itu lebih menyehatkan di dunianya dan di akhiratnya.